Oke guys, ketemu lagi di Sueb Channel. Di video kali ini kita masih membahas materi makhluk hidup dan lingkungannya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas subpokok materi yang pertama, yaitu ciri makhluk hidup dan penggolongan hewan. Pada video kali ini kita akan membahas subpokok yang kedua, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Namun sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian apabila video ini memiliki manfaat untuk kalian dan bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu rantai makanan pada ekosistem. Lihat dari katanya rantai makanan. Apa sih arti dari rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam lingkungan, atau bisa disebut komunitas atau ekosistem, berdasarkan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Tumbuhan merupakan sumber makanan yang disebut produsen. Makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen atau makhluk hidup lainnya disebut konsumen. Konsumen yang mendapatkan makanan langsung dari produsen atau tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Konsumen yang mendapatkan makanan dari konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2. Konsumen yang mendapat makanan dari konsumen tingkat 2 disebut konsumen tingkat 3, dan demikian seterusnya. Di sini saya akan tampilkan sebuah atau gambaran rantai makanan. Di sini ada yang pertama itu ada tumbuhan atau padi ya. Terus padi ini berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Padi atau tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Lalu tikus ini bisa disebut sebagai konsumen tingkat 1. Ya. Terus tikus dimakan oleh ular, sehingga ular ini bisa disebut sebagai konsumen tingkat 2, ya, karena mendapat makanan langsung dari konsumen tingkat 1. Dan seterusnya ular dimakan oleh elang. Elang ini dalam rantai makanan ini, elang bisa disebut sebagai konsumen tingkat 3 karena mendapat makanan langsung dari konsumen tingkat 2. Dan selanjutnya, nah ini adalah jamur atau bakteri, bisa disebut sebagai pengurai. Ini adalah gambaran sederhana dari rantai makanan yang terjadi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Nah, simbiosis ini artinya adalah atau hubungan saling memengaruhi satu sama lain. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, nah, kita bisa lihat di sini contohnya ada kerbau. Contoh yang pertama ada kerbau dan burung jalak. Nah, kenapa disebut hubungan dua hewan ini bisa disebut simbiosis mutualisme? Artinya bisa saling menguntungkan antara kedua pihak. Hubungan kerbau dan jalak atau burung jalak. Dalam hubungan ini, seekor burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan dari kutu yang menempel di tubuh kerbau, sehingga kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya habis dimakan burung jalak. Nah, itu yang menyebabkan kerbau dan burung jalak itu memiliki atau disebut simbiosis mutualisme. Contoh yang kedua yaitu bunga dan kupu-kupu. Disebut simbiosis mutualisme karena hubungan bunga dan kupu-kupu ini, kupu-kupu mendapatkan keuntungan karena dapat menghisap madu atau nektar dari si bunga ya.
Bunga pun diuntungkan karena akan terbantu dalam proses penyerbukan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini artinya hubungan dua makhluk hidup yang satu dapat mendapat untung tetapi yang lainnya tidak dirugikan. Contoh yang pertama yaitu tumbuhan inang dan anggrek. Nah, kenapa tumbuhan inang dan anggrek ini disebut memiliki hubungan atau bersimbiosis komensalisme? Tumbuhan inang atau tumbuhan yang ditumpangi tidak merasa dirugikan oleh anggrek karena anggrek tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya tersebut. Berarti anggrek bisa menempel di tumbuhan inangnya tanpa merugikan tumbuhan inangnya, sehingga disebut sebagai simbiosis komensalisme. Contoh yang kedua yaitu ikan hiu dan ikan remora. Nah, contoh yang kedua ini dikatakan sebagai simbiosis komensalisme itu karena hiu tidak merasa dirugikan oleh adanya ikan remora yang mengambil makanan pada tubuh ikan hiu. Ikan remora merasa aman dekat ikan hiu karena ikan-ikan pemangsa takut dengan hiu. Nah, itu dua contoh simbiosis komensalisme. Selanjutnya, yang ketiga simbiosis parasitisme. Dari katanya sudah kita tahu ya bahwa parasit, arti dari parasitisme ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Nah, saya akan kasih contoh. Yang pertama yaitu tali putri dan tumbuhan inangnya. Tumbuhan tali putri atau bisa disebut umbai cacing ya, mendapat keuntungan karena mengambil makanan dari inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya. Sedangkan tumbuhan inangnya kelama-lamaan akan mati karena makanannya diserap oleh tali putri atau umbai cacing ini. Nah, sehingga hubungan dari kedua makhluk hidup ini disebut simbiosis parasitisme. Contoh yang kedua dari simbiosis parasitisme itu nyamuk yang menggigit tubuh manusia. Tubuh manusia digigit nyamuk, pasti kita merasa rugi atau manusia merasa rugi ya. Seperti apa ruginya? Yaitu bisa terkena penyakit, tapi nyamuk mendapat keuntungan dari menghisap darah kita. Oke guys, demikian pembahasan subpokok materi tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Seperti video sebelumnya, akan ada beberapa soal pembahasan atau pemahaman ya, yang kalian bisa jawab di rumah atau bisa kalian langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya. Langsung ke soal yang pertama. Ini ada rangkaian dari suatu rantai makanan ya. Yang pertama tumbuhan, tikus, ular, elang. Nah, peran tikus pada rantai makanan di atas adalah sebagai A. Konsumen tingkat 1, B. Konsumen tingkat 2, C. Konsumen tingkat 3, D. Produsen. Nah, tentunya tadi sudah kita bahas ya, jadi bisa kalian jawab. Yang kedua, hubungan rantai makanan yang akan terbentuk pada suatu komunitas adalah A. Jagung, ular, belalang, burung, B. Jagung, burung, ular, elang, C. Jagung, burung, tikus, ular, D. Jagung, ular, tikus, elang. Soal yang ketiga, nah di sini akan ada gambar ya. Hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak ditunjukkan oleh gambar A. Nah, gambar A ini adalah gambar tali putri dengan pohon atau tumbuhan inangnya. B. Ini gambar nyamuk yang menggigit tubuh manusia.
Yang C, gambar kerbau dan burung jalak. Yang D, gambar anggrek dengan pohon inangnya. Soal yang keempat, tanaman pada gambar menunjukkan simbiosis. Itu gambar apa itu? A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Parasitisme, D. Mekanisme. Soal yang terakhir, soal yang kelima, dalam hubungan antar dua makhluk hidup, di bawah ini yang tidak termasuk simbiosis parasitisme adalah A. Tali putri yang membelit tumbuhan lainnya dan mengambil air. B. Kutu kepala yang menempel di kulit kepala. C. Ikan remora yang mendapat sisa makanan dari ikan hiu. D. Benalu yang menyerap sari makanan pada tumbuhan yang ditumpanginya. Oke guys, itu video kita untuk kali ini. Tunggu video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih.